Ya pemirsa, arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung, antrean kendaraan mulai berkurang. Ya, namun demikian pemirsa, petugas tetap waspada antisipasi lonjakan arus balik gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu. ASDP mengatakan dalam kurun waktu 12 jam penumpang yang telah diberangkatkan mencapai 45.428. Sementara jumlah kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Jawa mencapai 11.000 kendaraan. Sejak hari Lebaran total ada 444.234 atau 49% pemudik telah kembali ke Pulau Jawa. Petugas masih mengantisipasi adanya lonjakan penumpang terutama pada malam hari ini serta pada puncak arus balik gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu. Merasa kesal karena harus mengantre hingga 2 hari, ratusan sopir truk bermuatan sembako hampir baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ya, keributan dipicu aksi sebuah truk pengangkut ternak ayam yang diduga menyerobot jalur antrean masuk kapal. Ketegangan tak terhindarkan di tengah panjangnya antrean truk yang mengular hingga berkilometer di kawasan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ratusan supir yang sudah menunggu selama berhari-hari meluapkan emosi saat melihat sebuah truk bermuatan ayam diduga masuk tanpa mengikuti urutan antrean. Kondisi ini lantaran diduga lemahnya pengawasan dan sistem antrean di pelabuhan. Sopir menilai tidak ada ketegasan petugas dalam mengatur kendaraan masuk ke kapal. Sementara itu, kemacetan panjang yang terjadi bukan tanpa sebab. Pembatasan operasional truk selama angkutan lebaran membuat ribuan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Dampaknya tidak main-main. Ribuan ton logistik seperti sayuran, buah-buahan hingga ternak terancam busuk karena terlalu lama menunggu penyeberangan. Pembatasan truk sendiri dijadwalkan berakhir pada 29 Maret mendatang, namun hingga kini belum ada jaminan antrean akan segera terurai. Para supir berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera turun tangan. Mereka meminta penambahan armada, perbaikan sistem antrean, serta kebijakan yang lebih berpihak pada distribusi logistik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, guna menekan risiko kecelakaan akibat kelelahan, sebuah posko pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Karawang, Jawa Barat bersiaga menjadi titik singgah utama bagi para pemudik sebelum kembali ke ibu kota. Berlokasi di titik strategis, Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma bagi pengendara yang mulai mengalami penurunan stamina di tengah padatnya perjalanan arus balik. Petugas medis disiagakan 24 jam untuk memberikan layanan kesehatan darurat, sekaligus area istirahat bagi para pekerja maupun masyarakat guna memulihkan kondisi fisik. Kehadiran posko ini diharapkan mampu memastikan setiap warga yang singgah dapat kembali bugar. Jadi banyak yang kami melayani dengan pengobatan pertama, lalu juga ada pribadi pelatihan untuk dapat melayani masyarakat yang melewati Kabupaten Karawang. Pemudik spesialnya tahun ini ada di Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, dan Cirebon. Dan tahun depan kami akan... Arus balik lebaran yang menggunakan kereta cepat Wush terpantau padat Kamis siang. Ya, penumpang maksud kami naik 11% dibandingkan dengan tahun lalu. Padatan penumpang Wush terlihat dari penuhnya ruang tunggu. Seluruh kursi di ruang tunggu tidak tersisa, bahkan banyak calon penumpang berdiri. Selama periode angkutan Lebaran 2026, 224.000 lebih tiket terjual, naik 11,3% dibanding tahun lalu. Tren permintaan yang masih tinggi diproyeksi lebih dari 20.000 penumpang per hari hingga akhir pekan ini. Dan kami prediksi di momen libur Lebaran ini peningkatan volume masih akan terus terjadi sampai dengan akhir minggu ini. Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa yang sudah memiliki tiket agar memperhatikan kembali jadwal keberangkatannya karena 5 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta, proses tap-in tiket sudah tidak dapat dilakukan di gate. Seiring berakhirnya libur Lebaran, penumpang Wush berpotensi meningkat di akhir pekan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Petugas Direktorat Siber Polda Sumut menggerebek 2 kamar di salah satu apartemen mewah di Kota Medan yang dijadikan sebagai markas operator praktek perjudian online. Para pelaku yang tengah asik mengoperasikan situs judi online ini pun tak berkutik saat bertugas melakukan penggerebekan. Ketika kamar digerebek, total ada 19 orang pelaku berbagai peran yang ditangkap. 8 orang diantaranya wanita. Petugas turut menyita barang bukti elektronik yang digunakan dalam beroperasi. Sementara modus operandi para pelaku melakukan aktivitas judi online dengan cara mempromosikan situs judi online melalui sejumlah media sosial. Setelah 2 tahun beroperasi, mereka berhasil meraup keuntungan omset sebanyak 7 miliar rupiah. Tim yang diawali dengan mempromosikan adanya permainan judi online melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kini 19 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 426 tentang perjudian ancaman hukuman 9 tahun pidana penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Di belakang lu. Seorang ART berinisial SF diringkus tim TKP 308 Satreskrim Polres Kota Metro Lampung. Ia diamankan saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya bersama suami siri di wilayah Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Di pelapor atas nama Dewi Rahmayanti, dia kehilangan 5 juta, terus yang lainnya gedean. SF diringkus lantaran diduga telah melakukan pencurian sejumlah perhiasan emas dan berlian milik majikannya sendiri. Pelaku mengaku nekat mencuri demi kebutuhan biaya dalam merayakan hari Lebaran bersama keluarga. Barang perhiasan hasil curiannya pun dijual dengan harga 9 juta rupiah dan uang dibelikan untuk sembako, pakaian baru untuk sang suami. Berbelanja di supermarket, ketika pulang terlapor sudah tidak ada, sudah melarikan diri dan diketahui oleh pelapor membawa emas serta berlian milik pelapor. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian, ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang membawa rombongan pemudik dari Lampung terguling hingga masuk parit di Banyumas, Jawa Tengah. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi menghindari pemotor yang terguling di depannya. Sebuah minibus yang membawa 10 penumpang terguling dan masuk ke dalam parit sedalam 3 meter di Jalan Raya Sidomulyo, Banyumas, Jawa Tengah. Menurut keterangan sopir, mobil yang membawa rombongan pemudik menghindari pengendara sepeda motor yang tergelincir di tikungan. Sopir yang menghindari tabrakan lalu membanting setir ke kanan hingga terperosok ke dalam parit. Proses evakuasi sendiri berjalan cukup lama lantaran kendaraan berada di dalam parit dalam posisi terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. KBM Elf masuk ke dalam parit. Untuk kronologis kejadian, KBM Elf berjalan dari arah utara ke selatan. Searah di depannya ada sepeda motor yang terguling, sehingga KBM Elf tersebut menghindar ke kanan dan masuk ke dalam. Sebuah minibus yang ditumpangi pejabat Balai Karantina Indonesia terguling di ruas tol Jalan Reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga kendaraan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan serta pot bunga. Kecelakaan tunggal terjadi di ujung ruas tol Reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus yang melaju dari dalam tol menuju pintu keluar ke arah Jalan Nusantara, Kecamatan Ujung Tanah, terguling. Diduga kendaraan kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan serta pot bunga. Akibatnya minibus terbalik ke sisi kanan jalan. Petugas tol bersama kepolisian langsung mengamankan TKP kecelakaan dan mengevakuasi penumpang. Meski kendaraan mengalami rusak parah, seluruh penumpang yang diketahui pejabat Balai Karantina Indonesia dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka serius. Terjadi laka di ujung tol pada saat ada umat rembang atau demo yang penerbangan
penertiban dari Satpol PP, kami langsung mendengar ada laka di ujung tol itu. Jadi kami lari semua, penyebabnya kami belum tahu pastinya kayak bagaimana, karena tadi kami langsung lari. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan, namun berangsur normal setelah evakuasi selesai dilakukan. Sementara itu, petugas dari Satlantas Polres Pelabuhan Makassar masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah padatnya arus lalu lintas di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat, 2 mobil ambulans terjebak kemacetan panjang di Simpang 4 Palimanan. Ya, akibat padatan ribuan kendaraan pemudik, mobil ambulans pun terpaksa tak berbuat apa-apa sambil berjalan merayap. Jalur arteri Pantura Simpang 4 Palimanan Cirebon yang mengarah ke Bandung macet hingga membuat 2 mobil ambulans berupaya menerobos kemacetan. Sementara ribuan kendaraan motor dari arah Jawa menuju Jakarta dan Bandung masih terpantau padat merayap. Bahkan di titik pertemuan arus di Simpang 4 Palimanan ini mengalami kemacetan panjang hingga 5 km. Akibat kemacetan ini, pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan rendah. Diperkirakan lonjakan pemudik arus balik akan terus meningkat hingga hari Sabtu dan Minggu mendatang.